Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Ning, dari SMA Santa Maria 1 Bandung. Pada hari ini, kita akan membahas materi KD 3.4 tentang corak kehidupan dan hasil kebudayaan zaman praaksara di Indonesia. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana corak kehidupan manusia praaksara yang ada di Indonesia khususnya pada waktu itu. Nah, ini kita bisa melihat, kalau melihat gambar ini kita akan ingat tentang teori Charles Darwin bahwa nenek moyang kita berasal dari manusia kera, ya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana pembabakan zaman secara arkeologis pada masa praaksara. Secara arkeologis itu artinya adalah pembabakan zaman berdasarkan hasil kebudayaannya. Baik, kita lihat pada zaman praaksara atau dulu disebut zaman prasejarah. Secara arkeologis dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan yang kedua adalah zaman logam. Nah, sedangkan zaman batu dibagi menjadi 4. Satu, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu madya pertengahan. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum, zaman batu baru. Dan yang keempat adalah zaman Megalitikum. Nah, atau zaman batu besar. Sebenarnya zaman Neolitikum dengan Megalitikum ini munculnya secara bersamaan, ya. Jadi Paleolitikum dari kata paleo, litik dan kum, ya. Jadi kum itu zaman, litis ya, itu batu, paleo itu tua. Jadi zaman batu tua. Sedangkan zaman Mesolitikum, meso itu tengah, kalau neo itu baru, mega itu besar, ya. Lalu kita akan melihat zaman logam. Nah, zaman logam di Indonesia yang dikenal adalah zaman perunggu dan yang kedua adalah zaman besi. Nah, ini pembabakan zaman secara arkeologis, ya. Oke, kita akan melihat corak kehidupannya atau ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama pada zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Cirinya seperti apa zaman ini? Yang jelas, yang pertama adalah hasil kebudayaan terbuat dari batu yang masih kasar, belum diasah. Jadi mereka memerlukan biasanya menggunakan batu-batuan yang ada di alam, digunakan untuk berburu dan meramu. Oke, sifat kehidupannya nomaden, berpindah-pindah. Kemudian yang ketiga, cara mencari makannya berburu dan meramu atau food gathering. Ya. Dan hasil kebudayaannya kalau di Indonesia ditemukan di 2 tempat, yaitu di Pacitan dan di Ngandok. Nah, di Pacitan menghasilkan kebudayaan yang disebut kapak perimbas atau chopper. Sedangkan di Ngandong disebut kebudayaannya ini ditemukan daflex, ya, batu serpi, lalu alat dari tulang dan dari duri ikan. Oke, kita melanjutkan beberapa gambar ini pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Jadi mereka untuk mendapatkan makanan mereka harus berburu secara menggunakan kayu, masih alami, ya. Apa yang mereka temukan? Menggunakan batu, yang ini adalah alat-alat yang mereka gunakan untuk berburu dan meramu. Oke, sekarang yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum, meso itu tengah.
Jadi zaman batu tengah, ya. Cirinya adalah yang pertama, alat kerja dari batu yang sudah dihaluskan pada bagian yang diperlukan saja. Jadi sudah diupam atau dihaluskan pada bagian yang diperlukan. Kemudian yang kedua, hidupnya sudah semi nomaden. Jadi kadang menetap di gua-gua karang tepi pantai yang mereka sebut abrisochros, atau kadang-kadang mereka harus berpindah kalau makanan mereka sudah mulai menipis. Nah, ini ya. Jadi itu yang disebut semi nomaden atau semi sedenter. Oke, yang ketiga, cara mencari makan food gathering tingkat lanjut. Jadi masih berburu dan meramu, tapi juga mereka berladang dengan sistem huma. Jadi mereka membakar hutan yang ada karena mereka sudah mulai menemukan api. Jadi penemuan api yang pertama secara tidak sengaja itu dari sambaran petir. Lalu yang kedua dari gesekan batu. Jadi ketika mengupam atau mengasah batu, itu mereka melihat ada percikan batu dengan batu, biasanya batu kalsedon ya, batu kali. Itu ketika diasah, digesekan akan menghasilkan api. Oke, kemudian yang kelima, mereka juga punya kebiasaan melukis di dinding-dinding gua. Sebagai contoh, ada di Gua Leang Pattaya di Sulawesi, ada lukisan cap jari tangan atau hewan buruan mereka. Apa yang mau diburu mereka lukis. Mungkin kalau sekarang sebagai bentuk religiusitasnya adalah konsentrasi dengan hewan-hewan buruan mereka supaya berhasil, ya. Oke. Kemudian yang keenam, mereka ini karena sudah hidup menetap, maka ada sampah dapur. Nah, karena mereka juga menangkap kerang di pantai, lalu hasil tangkapan mereka ini ketika sudah mereka makan, kulitnya dibuang di satu tempat sehingga menumpuk. Nah, di Sumatera Timur itu ditemukan Jokenmodinger atau sampah dapur berupa kulit kerang yang sudah menjadi fosil. Nah, di dalam tumpukan kerang tersebut ditemukan hacekot. Hacekot adalah kapak bau ya, karena itu bentuknya kayak bau, lalu fungsinya mungkin untuk memukul pada masa itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mereka mengasah batu. Jadi batu dengan batu itu ditemukan, disatukan lalu digosokkan. Nah, akan menghasilkan suatu percikan api, ya. Mereka tinggal di gua yang mereka sebut abrisochros, kemudian sudah membuat api tadi ini pada zaman Mesolitikum. Oke, kemudian melukis di dinding-dinding gua, yang mereka lukis adalah hewan buruan mereka. Nah, ya. Oke, yang ketiga, zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum, neo artinya baru, jadi zaman batu baru. Nah, ciri-ciri pada zaman Neolitikum antara lain, pada masa ini sudah terjadi revolusi kebudayaan maupun kehidupan. Kenapa? Karena mereka sudah food producing dan sudah mengasah, mengupam batu secara keseluruhan dihaluskan. Ya. Oke, jadi mereka bercocok tanam, food producing. Beternak, unggas, babi, hewan-hewan peliharaan anjing untuk berburu. Nah, itu adalah hewan-hewan peliharaan mereka. Kemudian mulai pembagian kerja yang lebih jelas antara laki-laki dengan perempuan. Nah, biasanya yang laki-laki ini berburu, sedangkan yang perempuan ini di rumah ya menanam biji-bijian, mengasuh anak, memasak bagi kaum laki-laki. Ini adalah tugas mereka. Jadi sudah lebih jelas dibanding di zaman sebelumnya. Yang keempat, hidup mereka sudah mulai menetap, sedenter. Jadi mereka membuat rumah, biasanya rumahnya rumah panggung. Kenapa rumah panggung? Karena ini untuk melindungi mereka dari binatang buas, atau mereka membuat perkampungan di tepi pantai, ya, di dekat gua gitu. Nah, ini adalah kehidupan pada zaman Neolitikum. Baik, kemudian alat kerja dari batu yang sudah diupam, sudah dihaluskan secara keseluruhan.
ya. Oke. Kemudian juga mereka membuat alat-alat dari tanah liat yang mereka sebut gerabah. Kemudian mereka juga sudah membuat pakaian dari kulit kayu atau dari kulit binatang. Jadi dari hasil buruan mereka dibuat pakaian yang sangat sederhana. Lalu perhiasan mereka buat dari manik-manik, ya, atau dari tulang binatang biasanya. Nah, ini adalah zaman Neolitikum, ya. Oke, nah ini cara bercocok tanam mereka secara sederhana, ya. Ibu-ibu biasanya yang bercocok tanam biji-bijian, buah-buahan, kemudian mereka memelihara unggas, ya, beternak, membuat rumah, ya, terbuat dari kayu dengan atapnya juga dari rumput-rumputan. Oke, nah ini ibu-ibu, ya, yang bekerja di rumah, bapak-bapaknya masih tetap berburu dan meramu. Oke, sekarang kita lanjutkan zaman Megalitikum. Nah, zaman Megalitikum, mega itu besar. Jadi zaman batu besar. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mereka sudah menetap di suatu perkampungan, ya. Kemudian sudah memiliki norma dalam masyarakat, jadi ada aturan, ada kepala suku. Nah, ini pada zaman Megalitikum. Hasil kebudayaannya adalah mereka buat dari batu-batu besar, kaitannya adalah dengan pemujaan roh nenek moyang. Jadi sudah mengenal kepercayaan yang disembah adalah roh nenek moyang atau hewan-hewan besar, harimau, gajah, ya, itu yang mereka puja, atau nenek moyang mereka. Kemudian sudah memiliki pemimpin kelompok yang mereka sebut sebagai kepala suku. Nah, mereka ini dianggap sebagai primus inter pares mereka, ya. Pertama dari yang pertama, gitu ya. Oke, nah ini salah satu hasil kebudayaan mereka. Ini adalah menhir, ya, tugu batu untuk memuja roh nenek moyang. Maka gambarnya seperti abstrak, ya, ini roh nenek moyang mereka. Nah, ini ya, roh nenek moyang mereka digambarkan seperti ini. Oke, sekarang zaman logam, ya. Zaman logam ini, ya, alat-alatnya dibuat dari logam, dari perunggu atau dari besi. Kalau di Indonesia sih lebih banyak dari perunggu dan dari besi, ya. Oke, ciri-cirinya pertama, alat kerja dan hasil kebudayaannya terbuat dari logam, dari perunggu, dari besi, ya. Mereka sudah mengenal teknologi yang cukup tinggi pada zamannya, karena alat-alat ini dicor, ya, dengan cara bivalve, setangkup, dan dengan cara acir perdu, cetak lilin, cetak tuang, ya. Oke, sudah mulai mengenal pasar dengan cara barter, tukar menukar barang dengan barang, ya. Kemudian mengenal sistem undagi, pembagian kerja dengan lebih spesifik, perundagian. Jadi kalau, ya, mereka mengecor logam, biasanya ada namanya, ada tukang kayu, ya, ada tukang undagi kayu, ada tukang undagi logam, biasanya gitu. Kemudian ada mengenal juga daerah produsen dan konsumen. Jadi tempat memproduksi barang dan juga tempat untuk memasarkannya. Maka tadi saya sebut mengenal pasar. Kemudian mengenal ilmu astronomi dan pelayaran. Jadi mereka sudah bisa membuat perahu, khususnya perahu bercadik. Kita bisa melihat reliefnya di Candi Borobudur. Itu ada relief perahu bercadik, ya. Oke. Baik. Nah, ini cara mengecor logam, ya. Biasanya mereka disebut sebagai pandai besi, gitu ya. Jadi ini ada apinya, kemudian ada logamnya, lalu dicorkan kalau sudah jadi ke wadah, ya, gitu. Nah, ini cara bivalve, cara setangkup. Jadi dua alat yang ditangkupkan, kemudian logamnya diisikan ke alat tersebut. Kalau sudah jadi baru dibuka, maka disebut dua setangkup, bivalve,
ya. Lalu yang kedua cara cire perdu ya. Ini cetak tuang. Jadi logamnya tadi, perunggunya tadi yang sudah dipanaskan lalu sudah mencair dituangkan di sebuah alat cetakan yang sudah disiapkan ya. Nah, itu kira-kira tentang penjelasan corak atau ciri-ciri kehidupan zaman praaksara. Oke, baik ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi pada materi yang berbeda dan kita akan ketemu dalam kondisi yang tetap sehat. Jaga kesehatan kita dan tetap pelihara daya tahan tubuh kita supaya kita tetap sehat. Protokol kesehatan tetap kita utamakan di zaman COVID saat ini. Selamat belajar.